Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napak tilas perjuangan dakwah Syekh Subakir di tanah Jawa. Syekh Subakir seorang ulama besar sekaligus wali Allah yang berperan besar terhadap perkembangnya Islam di tanah Jawa. Beliau memiliki nama asli Syekh Tambul Ali bin Syekh Bakir yang berasal dari tanah Syam, Persia, Iran. Syekh Subakir merupakan pengusaha ulung. Selain itu, beliau mempunyai kelebihan seperti ahli ruqyah dan ahli ramalan. Selain itu, beliau juga merupakan ahli ekologi atau ahli lingkungan. Syekh Subakir diberi amanah berdakwah ke Pulau Jawa oleh Sultan Muhammad I dari Kekaisaran Ottoman, Istanbul, Turki tahun 1404 Masehi. Bersama dengan Wali Songo, periode pertama yang beranggotakan 9 ulama, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Maulana Ishaq Syekh Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Malik Israil, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Alayuddin, dan beliau sendiri. Beliau diutus ke tanah Jawa sebagai awal jalan pembuka dakwah penyebaran agama Islam, serta menghilangkan anasir-anasir jahat akibat dominasi jin dan siluman yang terkait dengan ritual agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat. Amanah tersebut diemban oleh beliau lantaran ulama-ulama yang diutus berdakwah di tanah Jawa sering gagal dan pulang dengan tangan hampa. Masyarakat Jawa pada zaman dahulu sangat memegang erat serta menjunjung tinggi sifat-sifat leluhur dan budaya serta keyakinan-keyakinan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Bahkan seseorang dapat mengetahui orang itu adalah orang Jawa tanpa harus menanyakan kepada orang tersebut dikenakan logat bahasa yang menandainya. Atas dasar itulah, ulama-ulama yang dikirim ke Pulau Jawa sebelum Syekh Subakir mendapat tantangan berat dan hanya mampu mengislamkan segelintir orang. Beliau membawa batu hitam yang dipasang di seantero Nusantara sebagai benda yang diyakini memiliki kekuatan magis positif. Beliau membawa batu hitam yang dipasang di seantero Nusantara sebagai benda yang diyakini memiliki kekuatan magis positif. Di tanah Jawa, batu tersebut ditancapkan di tengah-tengah Pulau Jawa, yaitu di atas Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Hal tersebut tidaklah mudah untuk menyebarkan agama Islam dikarenakan di Gunung Tidar merupakan tempat bersemayamnya pimpinan jin yang memiliki kekuatan sangat tinggi, yaitu Sabdo Palon atau bisa disebut dengan Kiai Semar. Batu hitam yang ditancapkan memiliki energi positif untuk menghalau kekuatan gaib di tanah Jawa tersebut, sehingga membuat jin, lelembut, dan makhluk gaib lainnya bergejolak melawan kekuatan dari Syekh Subakir. Pertempuran kekuatan gaib berlangsung selama 40 hari 40 malam hingga Sabdo Palon merasa kewalahan dikarenakan dari hasil pertempuran tersebut tidak memunculkan kekalahan dari salah satu pihak, sehingga Sabdo Palon mengizinkan beliau menyebarkan agama Islam. Namun ada beberapa syarat atau janji yang harus diingat. Setelah itu, beliau menyebarkan agama Islam tersebut dengan mempertimbangkan 4 hal perjanjian, yaitu: pertama, jangan ada paksaan agama; kedua, ketika membuat bangunan luarnya nampak gaya hidup Jawa; ketiga, ketika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran; keempat, jangan jadikan orang Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia dan tetap dengan kebudayaan Jawanya walaupun agamanya Islam. Kisah kesaktian Syekh Subakir menjadi terkenal di seluruh tanah Jawa sehingga dapat membuka gerbang awal dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Namun
Hal tersebut membuat masyarakat menjadi sangat fanatik terhadap beliau. Karena sifat kefanatikan tersebutlah yang bisa mengganggu ketauhidan masyarakat Jawa. Beliau akhirnya memutuskan kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Dan kemudian pada akhirnya penyebaran Islam di tanah Jawa diteruskan oleh ulama yang lain hingga saat ini. Islam berkembang dan tidak merusak budaya yang ada di tanah Jawa. Itulah kisah napak tilas perjuangan dakwah Syekh Subakir di tanah Jawa. Jika dirasa konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.